Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai pada materi yang kedua, yaitu mengenai teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah yaitu teks yang berisi peristiwa pada masa lampau. Jadi teks yang ada pada masa lampau. Jadi berupa fakta tentunya yang sudah menjadi sebuah teks rekaan, biasanya tokohnya maupun latar tempatnya, paling sering tokohnya menjadi sebuah rekaan. Jadi untuk menjadi sebuah teks cerita sejarah itu sendiri. Jadi berbeda dengan geografi, berbeda dengan teks cerita ulang. Berikutnya yaitu strukturnya. Strukturnya ada 3, yaitu ada orientasi, rentetan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi ini, bagian ini yang memberi gambaran umum. Misalkan kita bercerita mengenai hari buruh atau buruh itu sendiri. Mulai awal dibentuknya hari buruh tersebut, bagaimana kemudian apa yang melatar belakangi terjadinya diperingatinya hari buruh tersebut. Yang kedua yaitu rentetan peristiwa. Bagian ini merupakan urutan dari peristiwa-peristiwa. Jadi setiap peristiwa yang terjadi pada masa buruh tersebut, para buruh tersebut bagaimana, apa yang mereka alami, apa kendala maupun masalah yang mereka hadapi, itu diceritakan di dalam rentetan peristiwa itu. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Bagian ini memberi penekanan atau kesimpulan dari rangkaian kejadian yang diuraikan. Jadi memberi penekanan di sini berarti merupakan kesimpulan dari keseluruhan isi dari hari buruh itu tersebut. Nah, kalau kalian membaca pada materi yang sudah ada di website Yapenas yang sudah Ibu unggah di sana, kalian tentu akan mengerti yang dimaksud dengan reorientasi atau sebagai juga dengan penutup itu juga. Nah, sebenarnya orientasi maupun reorientasi itu pada setiap teks itu sama. Semuanya memilikinya. Jadi untuk membuka maupun untuk menutup. Nah, kemudian biasanya ini berisi pesan-pesan moral, bisa juga berisi dengan akhir dari peristiwa yang terjadi itu apa yang dilakukan pada waktu itu, kemudian dan hikmah yang bisa kita petik dari cerita teks sejarah tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu aspek kebahasaan. Tentu di dalam aspek kebahasaan tidak luput maupun kalimat atau paragraf selalu ada nomina, selalu ada konjungsi, selalu ada kelompok kata. Hanya di sini sebagai tambahan untuk pengetahuan untuk kalian mengenai
dunia tulis menulis atau mengarang kalau kalian nantinya akan membuat sebuah teks cerita sejarah sendiri. Yang pertama yaitu menggunakan nomina. Nomina sendiri adalah kata benda yang mana setiap kata benda itu sangat banyak sekali macamnya. Maka ibu di sini hanya memberikan definisi. Nomina itu sendiri tujuannya di dalam teks cerita sejarah adalah mengidentifikasi siapa dan apa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi mulai dari tokohnya siapa, kemudian dari apa yang terjadi sebenarnya, itu merupakan setiap katanya adalah sebuah kata benda atau nomina. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kelompok kata. Berarti ada dua kata yang digabungkan yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini tujuannya pada teks cerita sejarah adalah untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa sejarah tersebut dengan lebih rinci. Contohnya lahir batin, sandang pangan, sarana prasarana, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi temporal. Berkaitan dengan kata temporal berarti menggambarkan waktu. Karena ini adalah teks cerita sejarah, maka kebanyakan konjungsi atau kata sambung yang digunakan yaitu menggunakan kata sambung waktu lampau. Contohnya apabila, hingga, ketika, sebelum, setelah, sesudah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menggunakan nomina yang telah melalui proses nominalisasi. Nominalisasi di sini berarti yaitu proses pengimbuhan. Nah, selama ini yang kita ketahui yaitu kata dasar, misalkan nasi, misalkan marah, kemudian ada kata memarahi, dimarahi, kemudian ada kata kemarahan. Ternyata itu punya istilahnya masing-masing. Ada yang dinamakan dengan sufiks. Jadi pengimbuhan atau nominalisasi itu yang pertama ada sufiks. Sufiks itu adalah pengimbuhan pada akhir kata, misalkan an, isasi. Contoh misalkan kemarahan atau buah-buahan. Nah, jadi di situ ada kata dasar buah yang mendapat imbuhan an di belakang katanya. Kemudian ada global ditambah dengan imbuhan isasi menjadi globalisasi yang sifatnya berarti berupa kata sifat. Kemudian yang kedua yaitu ada pengimbuhan atau nominalisasi prefiks yang berarti yang berada di awal kata diimbuh, yaitu ke, se. Contohnya yaitu selamanya berarti lama, kata dasarnya mendapat imbuhan se. Kemarahan, marah, kata dasar marah mendapat imbuhan ke. Dan yang terakhir yaitu nominalisasi atau pengimbuhan konfiks, yaitu kean, peran. Contohnya perdamaian, yaitu mendapat imbuhan per di awal kata dan an di akhir kata dengan kata dasar damai. Yang berikutnya yaitu keamanan, kata dasarnya aman mendapat imbuhan di awal ke dan di imbuhan di akhir an. Jadi keamanan. Nah, sampai di sini semoga kalian dapat memahami ya anak-anak. Berikutnya nah, teks cerita sejarah sendiri karena merupakan hasil gabungan antara pemikiran dari seorang penulis yang pastinya akan menjadi sebuah rekaan, mungkin dari tokohnya, nama tokohnya tidak dibuat asli, atau mungkin ceritanya dibuat lebih menggunakan sifatnya emosi, dan tapi juga mengambil dari kisah nyatanya, misalkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan, isu-isu yang pernah terjadi pada waktu itu. Contohnya yaitu cerita yang ditulis oleh Oka Rusmini, pengarang yang berasal dari Bari, judulnya Sagra. Kalau kalian membaca di sana memang seperti sebuah novel yang tentang peristiwa pada waktu masa penjajahan Jepang, yang mana
ternyata di pihak perempuan banyak mendapatkan sekali kerugian secara emosional, secara lahiriah, dan dijajah dan diperlakukan tidak selayaknya perempuan, yaitu, dan kalian bisa mendapatkan rasa itu ada pada cerita Sagra ini, novel Sagra ini. Dan yang kedua yang mungkin sudah difilmkan dan kalian semua mungkin sudah dengar, yaitu Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Ini merupakan roman yang menceritakan pada masa penjajahan Belanda pada waktu itu, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pasca penjajahan itu dapat berdampingan dengan masyarakat atau orang-orang Belanda yang pribumi, jadi yang masih memihak ke Indonesia. Tapi walaupun begitu, di situ diceritakan intrik, tidak hanya percintaan tetapi juga masalah pendidikan, kemudian masalah keputusan-keputusan di dalam masyarakatnya, adat dan istiadatnya. Nah, kalian bisa menikmati kedua novel ini atau novel-novel yang berbau-bau nilai-nilai sejarah yang pernah ada di bangsa kita. Bisa kalian cari. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang sudah ada dan buka website SMK Yapenas Gempol di websitenya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.